Satu dari tiga anak Indonesia Timur tidak sekolah, tidak kerja, dan tidak sedang ikut pelatihan. Ini adalah fenomena NEET. Selamat datang di Bacarita Pakai Data. Oke teman-teman, ini adalah program atau segmen yang membahas tentang fenomena-fenomena unik yang ada di Indonesia. Tapi kita ngobrolinnya pakai data. Dan saya coba mengemas sesederhana mungkin untuk membahas ini dengan konteks yang saya angkat tuh lebih ke Indonesia Timur. Nah kali ini kita bahas tentang NEET. NEET itu kepanjangannya Not in Education, Employment, or Training. Jadi sebuah fenomena di mana anak-anak muda di usia 16 sampai 24 15 sampai 24 ya, itu tidak dalam aktivitas atau kesibukan pendidikan, pekerjaan maupun pelatihan. Jadi dibilang nganggur mungkin cenderung ke iya, tapi kalau orang nganggur kan biasanya mereka aktif mencari pekerjaannya. Nah, ini tuh mereka nganggur nganggur iya, sekolah enggak, ikut training juga enggak. Jadi kayak ya nggak tahu ngapain gitu. Nah ini fenomena yang sebenarnya kalau dari sejarahnya itu istilah NEET ini mulai dipakai sejak tahun 1999. Itu berasal dari report pemerintah Inggris yang judulnya itu Bridging the Gap: New Opportunities for 16 to 18 years old in Education, Employment and Training. Jadi concernnya pemerintah Inggris untuk mengembangkan potensi atau opportunity untuk anak-anak muda di Inggris gitu. Dan mereka akhirnya dari konsep ini diadopsi sama Jepang. Di Jepang tuh namanya hikikomori. Hikikomori. Nah, hikikomori ini sama seperti NEET. Nah, kenapa NEET ini menjadi sangat seksi untuk dibicarakan dan concern pemerintah tuh harusnya ke fenomena ini tuh dimaksimalkan gitu konsentrasinya karena ini bisa jadi bom waktu ke depan kalau nggak diselesaikan baik-baik. Nah, kalau kita lihat datanya, NEET ini sebenarnya eh, cukup apa ya, cukup miris ya melihat data di Indonesia karena di Indonesia ini salah satu yang paling tinggi di Asia Tenggara. Dari tahun 2015 sampai tahun 2024 angka NEET di Indonesia itu di atas 20%, walaupun memang di tahun 2021 2022 sampai 2004 angkanya cenderung turun. Nah, paling tinggi itu ada di tahun 2015, itu ada hampir 25%. Kemudian sempat turun di 2017 di 21 sekian persen. Kemudian naik lagi tuh di tahun 2020 pas Covid tuh. Pas Covid itu di angka 24%. Kemudian belakangan di 3 tahun 4 tahun terakhir itu turun jadi 20%. Tapi yang sebenarnya yang ingin saya singgung adalah persentase atau NEET rate-nya itu yang di Indonesia Timur. Kalau kita lihat datanya, ini 10 provinsi yang paling tinggi NEET-nya itu 8-nya dari Indonesia Timur. Ada Papua Tengah 31%, Maluku 29,5%, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan ini di atas 24-25% rata-rata nih. Jadi kayak kalau 25% kan satu dari empat anak muda ya, satu dari empat Gen Z itu nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak ngikut pendidikan atau nggak kuliah gitu ya. Terus nggak kerja juga enggak, training juga enggak. Jadi apa namanya, miris gitu liatnya. Nggak tahu aktivitasnya apaan. Tapi oke lah datanya ngomong seperti itu ya. Jadi apa, dilihatnya ya kayak begitu. Faktanya juga di lapangan mungkin agak bisa diperdebatkan ya. Saya ambil konteks dari lingkungan saya. Saya di Ternate, saya melihatnya tuh orang-orang tua di Ternate menginginkan anaknya mempunyai kerja yang pasti. Makanya kenapa banyak orang tua di Ternate yang menginginkan anaknya untuk ikut sekolah kedinasan kayak IPDN, STAN, kemudian sekolah kedinasan lainnya. Yang mana setelah lulus dari sekolah itu mereka sudah pasti mendapatkan pekerjaan yang tetap gitu. Ada juga polisi, tentara, kemudian sekolah apa lagi ya yang kedinasan. Eh, Perhubungan tuh apa ya namanya? Lupa. Tapi pada intinya eh, orang tua menginginkan anak-anaknya itu sekolah di sekolah yang setelah lulus pasti dapat kerja. Nah, kebetulan saya sempat ngelatih basket di salah satu SMA di Kota Ternate. Dari 12 sampai 15 pemain yang saya latih, ketika lulus itu mayoritas
mungkin 8 dari 10 tuh pengen tes polisi gitu. Jadi eh, itu dia, mereka nggak pengen kuliah, mayoritas nggak pengen kuliah, mau tes polisi, IPDN, STAN, kemudian tentara sama Akpol. Nah, mereka pengen tes itu untuk nanti kerjaannya pasti dapet gitu kalau kalau misalnya mereka bisa lolos dari situ. Nah, masalahnya kuota yang dibuka oleh instansi-instansi tersebut tidak menerima sebanyak itu gitu. Peminatnya banyak tapi uh, supply-nya dikit, supply penerimaannya dikit sehingga ada beberapa orang yang tersisihkan. Jadi misalnya tadi dari 8 orang taruhlah satu yang lolos nih, satu yang lolos jadi polisi, IPDN, or Akpol atau tentara gitu dari 8 orang tersebut. Nah, 7 orang sisanya kemana? Ada yang lanjut kuliah lokal gitu ya di kampus-kampus lokal. Ada yang mereka ambil gap year. Gap year tuh untuk mereka tes lagi di tahun depan di instansi yang sama gitu. Kalau mereka nggak lolos lagi baru mereka kuliah. Tapi masalahnya pada saat mereka gap year ini mereka tidak memaksimalkan waktunya dengan baik. Memang ada sih yang benar-benar belajar, mempersiapkan, tapi yang saya lihat sih kebanyakan nongkrong sampai malam, kemudian ngabisin waktu dengan hal-hal yang kurang produktif, kemudian jadinya jadi beban keluarga gitu ya bisa dibilang. Nah ini tuh bahaya banget kalau misalnya anak-anak mudanya itu keinginan untuk sekolahnya itu rendah gitu. Kalau misalnya dibiarin gitu. Apalagi semua-muanya kalau kita bisa apa ya generalkan itu kebanyakan Gen Z itu pengen instan gitu, makanya ini bahaya banget. Kalau dulu ya kalau nggak dapet sekolah kedinasan ya udah langsung langsung cari alternatif lain gitu, tapi ini sekarang tuh anak-anak pengen instan semua, makanya ini bahaya banget kalau nggak dikontrol sama atau nggak diantisipasi sama pemerintah gitu. Dan pesan juga bagi teman-teman, eh, kalau punya adik, saudara, keponakan, ini tuh perlu dipikirkan nih, jangan sampai nanti bisa jadi bom waktu. Karena apa? Sudah banyak banget riset, teman-teman bisa cari di jurnal-jurnal lokal maupun internasional, hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas itu positif. Artinya apa? Semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi angka anak-anak muda yang nggak jelas pekerjaannya atau nganggur gitu ya. Semakin tinggi pula angka kemiskinan nantinya. Dan ini berhubungan positif dengan angka kriminalitas. Ya, apalagi situasi-situasi kayak sekarang yang uncertainty-nya tinggi, kemudian cari kerja susah. Ini agak challenging nih. Makanya kalau misalnya pemerintah concernnya belum ke situ, kita bisa bantu dengan kita arahin adik-adik kita, teman-teman kita, saudara kita, keponakan kita, atau bisa kasih masukan ke om kita, tante kita, atau bahkan orang tua kita supaya memprioritaskan pendidikan. Karena menurut saya satu-satunya cara untuk meningkatkan privilege kita, strata ekonomi kita adalah lewat pendidikan. Maka dari itu sayang banget sih kalau denger angka realnya teman-teman di Ternate, murid-murid saya setidaknya itu memang mayoritas nggak mau kuliah. Itu agak sedih juga dengernya ketika mayoritas dari adik-adik kita nggak mau kuliah. Padahal persaingan setidaknya di Indonesia sendiri, di dalam Indonesia sendiri, kompetisinya udah luar biasa ketat, apalagi mau ditandingkan dengan dunia internasional. Ini bahaya banget karena masa depan Maluku Utara ya, terutama Indonesia Timur itu, ya Indonesia bahkan masa depannya ada di tambang sekarang. Kalau talent-talentnya dari lokal nggak ada, cuman jadi operator atau pekerja kasar, ya bakal makin tertinggal kita ya. Jadi semangat buat teman-teman untuk ningkatin kapasitas kita, kapabilitas kita lewat pendidikan. Kalau kita nggak bisa berdampak buat banyak orang, setidaknya apa yang ada di dekat kita, kita jadikan tempat kita untuk berkontribusi. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan NEET ini. Semoga ada insight baru buat teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.